Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli dari kelas 12 IPS 5. Ingin menjelaskan tentang poin G, yaitu yang berjudul dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Nah, jadi dalam hal ini masyarakat saling bergerak pada aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, dampak globalisasi itu ada 5. Yang pertama, urbanisasi. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, yang pertama, urbanisasi adalah proses perpindahan dari desa ke kota atau dari agraris menjadi industri. Nah, dampak urbanisasi yaitu kota mengalami kepadatan penduduk, sementara desa penduduknya berkurang. Nah, terutama penduduk laki-laki yang masih produktif, sehingga menimbulkan perubahan sosial atau perubahan struktur sosial. Nah, ada juga penyebab urbanisasi. Yang pertama, daya tarik ekonomi. Yang kedua, daya tarik sosial. Yang ketiga, daya tarik pendidikan. Nah, yang keempat, daya tarik kebudayaan. Ada juga ya faktor pendorong seorang melakukan urbanisasi, yaitu pertama, di desa sulit memperoleh tempat hiburan atau rekreasi. Yang kedua, di desa sulit untuk dapat pekerjaan. Yang ketiga, pemudinya merasa tertekan karena adat istiadatnya sangat memaksa atau ketat. Yang keempat, lapangan pekerjaan itu minim dan terbatas. Nah, ada juga upaya untuk menahan laju urbanisasi. Yang pertama yaitu membangun balai latihan kerja. Yang kedua, meningkatkan pembangunan desa. Yang ketiga, meningkatkan sarana informasi dan transportasi. Yang keempat, memperhatikan kesinambungan iptek agar sejalan dengan peningkatan pendidikan agama. Nah, yang kedua yaitu kesenjangan sosial ekonomi, merupakan tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Nah, faktor pendorongnya yaitu yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita suatu desa atau kota tersebut. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerahnya. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Nah, yang keempat, munculnya industri kerajinan rakyat akibat monopoli pengusaha. Nah, yang kelima, investasi yang banyak pada proyek padat kerja. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan alam. Menurut Edzén, jenis lingkungan alam yang pertama, pencemaran udara berasal dari asap mobil, motor, pabrik, pembakaran sampah, dan pembakaran lainnya. Nah, yang kedua, pencemaran air berasal dari limbah pabrik, danau, laut, atau limbah pestisida, pupuk yang digunakan oleh petani di sawah atau di perkebunan. Nah, yang ketiga, pencemaran kimiawi berasal dari deterjen, pupuk, pestisida, plastik, pakaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, limbah padat yang berupa sampah dan lainnya. Yang kelima, polusi panas disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, adapun upaya untuk pencegahannya, yang pertama, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku industri. Yang kedua, adanya perangkat hukum yang melindungi lingkungan tersebut. Yang ketiga, bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat dan pemerintah sekitar. Nah, yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas timbul akibat masalah-masalah sosial seperti ini. Yang pertama, contohnya menipisnya rasa kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan sikap individualis. Yang ketiga, meningkatkan tingkat persaingan. Yang keempat, meningkatkan pola kehidupan konsumtif dan lain sebagainya yang menyebabkan kriminalitas.
Nah, yang kelima yaitu lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Contoh dari berbagai bidangnya seperti bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang ideologi, di bidang agama, di bidang lingkungan dan kesehatan, maupun di bidang budaya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.